Shalom adik-adik kelas Indria, apa kabar? Puji nama Tuhan jika hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun masih di rumah kita masing-masing ya. Tetapi saya yakin semua adik-adik di kelas Indria akan beribadah. Pengurus saat ini tidak bisa melihat, tetapi saya yakin saat ini sedang beribadah ya. Oke adik-adik, sebelum kita beribadah, kita menyiapkan diri kita tentunya, menyiapkan Alkitab, persembahan, memakai pakaian yang rapi, duduk yang rapi, dan segala aktivitas yang lain selain beribadah, di stop dulu ya. Kita hanya beribadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, dan terlebih-lebih juga kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, semuanya sehat ya? Ya, saya yakin semuanya sehat. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, dengan semangat untuk membuka ibadah kita ya. Kita memuji Tuhan, kita berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Jangan hanya duduk aja tanpa memuji Tuhan, tapi kita berdiri dan membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Yuk bersama-sama. Takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur jika kami boleh beribadah.
Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap kami dari hukuman dosa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menggantikan diri kami. Engkau telah menggantikan kami sehingga kami Tuhan Yesus dapat memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih juga jika sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang menyampaikan dan terlebih-lebih kami yang mendengarkan. Berikan kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu pasti adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Di dalam ibadah kita minggu lalu yang disampaikan oleh siapa? Iya benar sekali, Lause Ida ya adik-adik ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan kembali bagaimana lanjutannya, yaitu tentang kedatangan Yesus. Wah, sebelumnya kita akan membaca ya di dalam kitab Lukas. Yuk adik-adik semua buka Alkitabnya, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan seharusnya ayat 56. Nanti adik-adik boleh baca semuanya di rumah. Sekarang Lause akan baca ayat 26 sampai 37. Lause baca dan adik-adik bisa mengikutinya juga ya. Adik-adik jika belum menemukannya bisa minta tolong papa mama atau siapa yang menemani adik-adik di rumah. Yaitu dari kitab Injil Lukas. Nah Injil Lukas biasanya terdapat dalam kitab Perjanjian Baru adik-adik ya. Bukan Perjanjian Lama ya. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37 begini firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Lause baca sedikit ya ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Wah, adik-adik, ini adalah lanjutan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Ida ya minggu lalu. Nah, Lose ingatkan lagi adik-adik, minggu lalu diceritakan tentang yaitu Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Mereka sudah tua adik-adik ya. Sudah lanjut umur usianya ya. Tapi dikatakan bahwa mereka dikaruniai anak. Seorang anak oleh Tuhan. Nah, apa pekerjaan Bapak Zakaria adik-adik? Nah, pekerjaannya dia adalah seorang imam. Imam itu apa adik-adik? Orang yang mempersembahkan korban kepada Allah. Apa yang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sedang harapkan dan doakan? Itu untuk memperoleh seorang anak ya. Lalu siapa nama malaikat yang mengunjungi Bapak Zakaria pada waktu itu? Itu Gabriel. Apa berita yang malaikat itu bawa dan sampaikan kepada Zakaria? Yaitu ia akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Tapi adik-adik, kira-kira apakah segampang itu Zakaria memperoleh anak? Wah, ternyata ada yang terjadi adik-adik. Apakah yang terjadi yang dialami oleh Bapak Zakaria? Yaitu ia tidak dapat berbicara ya adik-adik ya sampai bayi itu lahir. Kenapa adik-adik? Yaitu karena dia tidak percaya. Wah, ia tidak percaya akan berita itu. Ya iyalah, karena dia kan sudah tua adik-adik ya. Lalu siapakah nama bayi mereka? Yaitu Yohanes. Apa yang terjadi kepada Bapak Zakaria ketika anaknya lahir lalu dia bisa berbicara lagi? Yaitu ia memuji Tuhan. Benar banget adik-adik. Lalu lo semua bertanya yang terakhir, apakah yang Yohanes lakukan ketika dia dewasa? Apa? Yaitu ia memberitahukan orang banyak untuk berbalik, bertobat dari dosa-dosa mereka dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias dan kemudian mereka dibaptis. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Ya, yaitu dia mempercayakan pekerjaan yang besar kepada Yohanes, anak Bapak Zakaria dan Elisabet. Nah, bagaimanakah kisah tentang pemberitaan tentang kelahiran Yesus kepada Maria dan apa yang terjadi? Yuk adik-adik semua penasaran tentunya ya. Oh, pasti ada yang berkata kan udah berulang kali saya mendengarnya. Adik-adik, walaupun kita sudah berulang kali mendengarnya, tapi firman Tuhan itu harus sering dan terus-menerus kita dengarkan dan baca dan merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita melihat video berikut ini. Bagaimanakah ketika pemberitaan atau kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Yesus itu disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Yuk kita melihat video berikut ini. 3 bulan kemudian, Allah mengirim malaikat Gabriel untuk mengunjungi seorang perempuan muda yang tinggal di kota Nazaret, daerah Galilea. Ia bernama Maria dan ia telah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan dari Raja Daud.
Salam, hai engkau yang dikaruniai, kata malaikat Gabriel. Tuhan menyertai engkau. Maria bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah maksud dari salam tersebut. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, Tuhan akan memberkati engkau dengan cara yang sangat istimewa. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan disebut anak Allah. Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud kepadanya dan ia akan berkuasa atas Israel sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria, "Tetapi aku belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang bayi?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Wah, adik-adik, bagaimana? Udah tahu kan semuanya? Wah, bagaimana adik-adik tadi ketika Gabriel datang menghampiri si Maria, lalu malaikat itu berkata dan mengunjungi Maria, berkata, "Shalom." Ya, dia katakan di sana ya, "Salam. Salam." Wah, luar biasa ketika malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota, dikatakannya di Nazaret. Lalu dia bertemu seorang perawan yang pada waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud yang bernama Maria. Wah, mereka ini, Maria dan Yusuf ini masih belum menikah adik-adik, masih bertunangan. Tetapi Tuhan memilih dia. Tuhan menjadikan dia sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Wah, ketika si Gabriel itu datang lalu menyapa si Maria. Lalu bagaimana si Maria adik-adik? Dia takut, kebingungan, loh. Kok tiba-tiba saya bisa mengandung? Lalu si Gabriel malaikat itu berkata, "Jangan takut Maria. Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi ibu dari seorang bayi. Bayi laki-laki yang harus kamu namai Yesus. Dia akan menjadi sangat hebat. Dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan memerintah atas kerajaan yang kekal selama-lamanya." Lalu Maria bertanya, bagaimana itu bisa mungkin terjadi? Aku kan belum menikah. Lalu si Gabriel itu berkata, "Roh Kudus akan datang kepadamu dan anakmu akan dikenal sebagai anak Allah." Lalu dia berkata lagi, bahkan saudaramu Elisabet yang katanya terlalu tua itu telah dikaruniakan anak juga dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, apa respon si Maria? Apakah dia tolak? "Wah, saya tolak." Gitu ya. Enggak adik-adik. Lalu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wah adik-adik, ini adalah satu tugas yang begitu mungkin berat diterima oleh Maria.
Bahkan pada waktu itu adik-adik, seorang yang bertunangan itu kan masih belum menikah, tidak boleh hidup bersama ya adik-adik. Lalu tiba-tiba dia mengandung, bisa-bisa dia akan dihina, dicaci gitu ya adik-adik. Tetapi Maria siap untuk menerima perintah Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya. Lalu adik-adik dikatakan ketika si Gabriel sudah pergi, lalu dia bersiap-siap, si Maria ini bersiap-siap untuk mengunjungi kerabatnya atau saudaranya yang bernama si Elisabet. Dan di sana adik-adik ketika dia sampai ke rumahnya, ke rumah Elisabet, kedua perempuan itu sangat bahagia adik-adik karena mereka sudah bertemu. Lalu karena si Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu dia berkata, "Diberkatilah engkau oleh Allah, dan begitu juga anak yang kulahirkan. Aku sangat bahagia karena ibu juru selamatku mengunjungi aku." Wah, karena si Maria dan Elisabet begitu bahagia adik-adik. Lalu si Elisabet begitu senang luar biasa karena dikunjungi oleh ibu juru selamat itu, ibu Yesus. Maka adik-adik, karena begitu kebahagiaan telah meliputi mereka, maka si Maria menjawab Elisabet dengan kata-kata pujian yang indah. Kita bisa melihat dalam ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Nah adik-adik, luar biasa banget adik-adik. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa memakai anak-anaknya. Nah adik-adik, kita melihat tadi bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu diberi nama Yesus. Nah, Lause akan mengingatkan kita tentang sebutan-sebutan yang diberikan kepada bayi yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan dikandung oleh Maria. Wah, disebut sebagai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah, Juru Selamat, Kristus, Immanuel, Firman. Nah adik-adik, nama Yesus berarti Tuhan adalah keselamatan. Jadi Yesus adalah Juru Selamat kita. Di dalam Alkitab juga diberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Dan di dalam Injil Yohanes ia disebut Firman. Nah adik-adik, Yesus mempunyai banyak nama dan sebutan yang mulia yang sudah Lause sebutkan tadi satu persatu ya, dan Alkitab juga sudah mencatatnya. Nah, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa betapa mulia dan hebatnya Yesus. Wah, betapa mulia, agung, dan hebatnya Dia. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Immanuel, yang dimana Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Demikianlah Maria adik-adik. Seperti Maria, kita dapat percaya kepada Tuhan dan memuji Dia karena Dia telah menjadi Juru Selamat kita. Maria tahu itu adalah perintah yang berat, tetapi Dia dengan tulus hati, Dia dengan rela mau mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Demikian kita juga hari ini belajar. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru
penolong dalam setiap kehidupan kita. Dia mulia, dia hebat. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya adik-adik ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya kita akan mendengar lagi bagaimana kelahiran Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk menolong setiap kita, untuk menebus kita dari hukuman dosa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini. Menjadi manusia sama seperti kita adik-adik. Tapi dia adalah tetap Tuhan yang kita sembah di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, seperti Maria yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menolong dia melakukan pekerjaan yang luar biasa ini. Mari kita juga percaya kepada Tuhan dan memuji Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Nah adik-adik, apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, misalnya dipercayakan oleh mama untuk melakukan pekerjaan di rumah, mari kita belajar juga untuk melakukannya dengan baik. Dipercayakan untuk menjaga adik kita, dipercayakan melakukan tugas rumah. Mari kita juga seperti Maria yang mau melakukannya sepenuh hati. Nah, terlebih-lebih kita berdoa, memohon supaya juga sebentar lagi kita boleh ibadah di gereja. Di sana kita nanti diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mengumpulkan persembahan, ya, memimpin doa. Kita harus melakukannya dengan baik. Karena itu adalah satu kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14b. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14b, beginilah firman Tuhan. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kiranya ayat hafalan ini senantiasa kita hafal dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang di dunia ini untuk menjadi juru selamat kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita menutup Alkitab kita dan menyiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan melihat video ayat hafalan teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dan Lose akan menutup kita dalam doa. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang
Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami sudah mendengarkan firman Tuhan kembali. Bagaimana Tuhan Engkau mempercayakan Maria sebuah misi yang luar biasa. Perintah Tuhan yang sungguh mulia. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami seperti Maria yang mau taat, yang mau dengan rela tulus hati mengerjakan pekerjaan Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tolong kami adik-adik semua supaya kami menjadi anak-anak yang taat mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga persembahan kami supaya menjadi alat Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berdoa untuk adik-adik semua kelas Indria, dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam sekolah mereka, papa mama mereka Tuhan berkati juga masa depan mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami, biarlah cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.